Bab 1922, halaman Dark Pine. Tidur ini, Ye Yuan tidur sangat nyenyak, tidur sepanjang jalan selama 10 hari 10 malam. Untuk pembangkit tenaga listrik alam dewa, mereka sudah tidak perlu tidur untuk memulihkan keadaan mereka. Tapi kali ini, kekuatan mental Ye Yuan sangat lelah, dan membutuhkan tidur nyenyak sebelum dia bisa memulihkan keadaannya. Pada hari ini, Ye Yuan akhirnya bangun. Dia menemukan bahwa sepasang mata besar sedang menatapnya. Hidung babi saat ini menempel di hidungnya. Babi harta karun. Tonger pergi ke pengasingan tertutup. Ye Yuan menyadari dengan sangat cepat. Advertisement. Mendengus. Groan. Petik 2. Tracer Peak mengangguk berulang kali. Ye Yuan mendapat wahyu. Yang mulia, Anda akhirnya bangun. Tonger mengkonsumsi pil pemulihan mimpi hujan pembersihan dan sudah kembali ke aula ekstrim ungu untuk pergi ke pengasingan tertutup. Kata Ning Tianping. Beberapa hari ini, beberapa orang Ning Tianping selalu mengawasi Ye Yuan. Melihat dia bangun saat ini, mereka juga menghela nafas lega. Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata dengan anggukan, tertunda untuk waktu yang sangat lama, inilah waktunya untuk melakukan bisnis yang benar. Tatapan Xiao Feng berubah menjadi niat dan dia berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Yuan berkata, bukankah dikatakan bahwa Empyrean Flutterfeather mendirikan Alchemy Celestial Pavilion, menggunakan pertarungan alkimia untuk menentukan peringkat dewa alkimia? Kalau begitu, mari kita lihat. Petik 2. Ketika Xiao Feng mendengar itu, matanya tidak bisa berhenti menyala. Menepuk pahanya dengan keras, dia berkata, astaga, aku benar-benar bodoh, kenapa aku tidak memikirkan ini? Dengan kekuatanmu, bukankah semua orang masih akan berjuang untuk bekerja sama dengan kami ketika saatnya tiba? Masalah ini tidak ada penundaan. Ayo cepat pergi. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru. Perbaikan pil kali ini, saya mendapat beberapa keuntungan. Tunggu aku menyelesaikannya. Besok pagi, kita akan pergi ke Alchemy Celestial Pavilion. Petik 2. Advertisement. Bermeditasi dalam pengasingan tertutup, Ye Yuan benar-benar memiliki banyak pikiran dan perasaan. Apa yang dikatakan Tonger benar, penyempurnaan pil kali ini memang tantangan terbesar yang dia temui dalam hidupnya. Bahkan ketika memperbaiki Dao De Ying pil saat itu juga tidak menyakitkan dan melelahkan seperti sekarang. Ye Yuan menghabiskan lebih dari 20 hari untuk menyimpulkan khasiat obat dan terus membandingkan obat roh, menemukan kesalahan dan kelalaian dan menyimpulkan kembali. Dengan mengurangi seluruh khasiat obat, Ye Yuan mulai mendapatkan formula pil. Sama seperti itu, waktu 1 bulan, Ye Yuan tenggelam dalam pemotongan yang sangat intens. Bagaimana mungkin dia tidak lelah? Tapi dia sangat puas dengan hasil akhirnya. Untuk dapat memperbaiki pil pemulihan mimpi hujan pembersihan menjadi tingkat dewa roh yang luas, Ye Yuan sendiri juga merasa sangat berhasil. Dan ini juga membuatnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang khasiat obat dari obat-obatan roh. Sifat obat dari obat-obatan roh tidak ada di soliter. Ada koneksi yang sangat dalam juga secara intrinsik. Hanya saja koneksi semacam ini terlalu rumit. Pemotongan secara alami tidak langsung seperti memahaminya secara langsung. Tapi, setelah benar-benar menyimpulkannya, manfaatnya secara alami sangat besar. Meskipun ini tidak dapat membantu Ye Yuan untuk menerobos ke alam leluhur, itu mengkonsolidasikan fondasi alkimianya. Advertisement. Malam berlalu dengan tenang. Pada hari kedua, Ye Yuan keluar dari ruang pemurnian pil, melunasi tagihan, dan meninggalkan pertemuan 100 ramuan. Sewa ruang pemurnian pil 100 herbal pengumpulan sangat tinggi. Menyewa ruang pemurnian pil selama lebih dari 40 hari berturut-turut, Ye Yuan juga menghabiskan banyak uang, membuat dagingnya sakit. Pesta saat ini sedang berjalan di jalanan ketika tiba-tiba, seorang pria muda yang tampak seperti pelayan menghalangi jalan Ye Yuan. Pelayan itu bertanya, bolehkah saya bertanya apakah itu Tuan Ye Yuan? Ye Yuan agak bingung, tapi masih mengangguk dan berkata, benar, aku Ye Yuan, mencariku. Pelayan itu berkata, baru saja, seseorang menyuruh saya menyampaikan pesan kepada Anda. Jika Anda ingin melihat penatua Jiang Yuan, Anda dapat pergi ke halaman Dark Pine di Jalan Linan. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar itu, kedua matanya sedikit menyipit dan dia berkata sambil tersenyum, kamu kembali dan katakan padanya bahwa aku tidak tertarik. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa semua orang dan langsung pergi. Saat pelayan ini berbicara, Ye Yuan tahu bahwa orang ini pasti dikirim oleh Jiang Hua. Meskipun semua orang berharap untuk meminta audiensi dengan Jiang Yuan saat itu di dalam pos jaga, mungkin juga orang-orang itu.
Tapi kemungkinan terbesar masih Jiang Hua. Jiang Hua ini merasa bahwa dia pasti tidak dapat menemukan koneksi, jadi dia dengan sengaja menemukan seseorang untuk menarik perhatiannya, untuk bergerak melawannya. Ye Yuan mencibir dengan dingin di dalam hatinya, Jiang Hua menindasnya tergantung pada yang terakhir muda, hijau, dan tidak berpengalaman. Apakah dia merasa bahwa menggunakan metode semacam ini dapat memikat Ye Yuan ke tempat terpencil untuk dibuang? Dia juga terlalu meremehkannya, mengabaikan bahwa dia telah melihat pikiran Jiang Hua, bahkan jika dia tidak mengerti, Ye Yuan juga tidak berencana untuk bertanya pada Jiang Yuan lagi. Orang baik tidak mundur. Bahkan jika Ye Yuan menemukan Springwind Hall untuk bekerja sama pada akhirnya, itu juga akan menjadi Jiang Yuan yang datang untuk memintanya, dan bukan dia akan memohon pada Jiang Yuan. Di Dark Pine Courtyard, ketika Qin Guan mendengar laporan pelayan itu, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Mungkinkah ini tidak ingin bertemu dengan penatua Jiang Yuan? Jiang Hua tersenyum dingin dan berkata, berandal ini punya tulang punggung. Tapi dia tidak datang bukan berarti aku tidak bisa merawatnya. Pergilah dan lakukan perjalanan lain, beritahu Ye Yuan dengan cara ini, dia pasti akan mengikutimu ke sini. Petik 2. Jiang Hua mengatakan beberapa kalimat kepada pelayan itu segera menerima perintah itu dan pergi. Qin Guan mendengarkan di samping dan tidak bisa menahan untuk mengacungkan jempol, memuji, mengesankan. Benar-benar mengesankan. Adik laki-laki Jiang Hua sangat pantas menjadi favorit di depan kepala keluarga. Petik 2. Jiang Hua tersenyum dengan mata menyipit saat dia berkata, jika aku bahkan tidak bisa merawat bocah Celestial Deity Realm, aku, pengurus ini, juga akan hidup dengan sia-sia. Kakak, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Kepala keluarga masih menyuruhku menjalankan beberapa urusan. Aku akan pergi dulu. Petik 2. Qin Guan tersenyum tipis dan berkata, kamu pergi dan bekerja, serahkan hal sepele semacam ini padaku. Petik 2. Tidak lama setelah pelayan itu pergi, dia memang memimpin Ye Yuan. Selanjutnya, hanya ada Ye Yuan saja. Memasuki Dark Pine Courtyard, Ye Yuan merasa bahwa dia terjebak dalam formasi arai. Hanya saja tingkat formasi susunan ini, Ye Yuan tidak menempatkannya dalam pandangannya sama sekali. Dengan kekuatan hukum tata ruangnya saat ini, ingin melarikan diri bukanlah hal yang sulit. Memasuki halaman, seorang pria parubaya saat ini sedang menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan minum sendiri. Pelayan itu berkata dengan hormat, Tuan, Ye Yuan dibawa kemari. Qin Guan melambaikan tangannya, pelayan itu segera pergi. Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit. Melihat Qin Guan, dia berkata, kaulah yang menggunakan hidup saudara Xiao untuk mengancamku. Pelayan itu menemukan Ye Yuan lagi dan memberitahu Ye Yuan bahwa Xiao Feng adalah murid Springwind Hall. Jika dia tidak datang ke Dark Pine Courtyard, maka Xiao Feng akan mati dengan sangat mengerikan. Memang, dengan status Jiang Hua, berurusan dengan diaken tingkat rendah yang lemah benar-benar terlalu mudah. Meskipun dia hanya seorang pelayan yang sangat sedikit. Dengan kekuatan dan pengaruh Jiang Yuan, selama Jiang Hua dengan santai membuka mulutnya, dia bisa membuat Xiao Feng tidak bisa ditebus. Qin Guan memandang Ye Yuan dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, bocah, memang cukup sombong. Sesampainya di tempatku di sini, sebenarnya kamu masih berani bicara seperti ini. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, di mana Jiang Hua? Qin Guan tersenyum dan berkata, kamu menyinggung saudara muda Jiang Hua dan harus tahu bahwa kamu akan mendapatkan hasil hari ini. Entah kamu mati, atau Xiao Feng mati. Tentu saja, sejak kamu datang ke sini, itu menunjukkan bahwa kamu sudah membuat pilihan. Petik 2. Ye Yuan memandang Qin Guan dan berkata dengan dingin, hanya dengan orang sepertimu. Qin Guan meminum segelas anggur lagi dan berkata sambil tersenyum, sudah diranjang kematianmu dan kamu masih keras kepala. Jika aku bahkan tidak bisa merawat Dewa Langit Cakrawala ke-7 yang lemah, kultivasi bertahun-tahun juga akan sia-sia. Petik 2. Selesai berbicara, tatapannya menjadi dingin, gelombang kekuatan dunia yang mengerikan tiba-tiba meletus, menyelimuti seluruh halaman di dalam. Qin Guan secara alami tidak berani bergerak di jalanan, jadi dia memaksa Ye Yuan ke halaman Dark Pine ini untuk membuatnya nyaman untuk dibunuh. Ye Yuan memandangnya seperti melihat orang idiot, dan berkata dengan dingin, awalnya ingin membuang Jiang Hua, masalah ini, tapi karena dia tidak ada, maka Anda hanya bisa menyalahkan bahwa Anda tidak beruntung. Bab 1923, Baitong. Aku tidak beruntung. Kamu masih belum mengetahui situasinya sekarang, kan? Petik 2. Demikian juga,
Qin Guan menggunakan ekspresi seperti melihat orang idiot untuk melihat Ye Yuan. Mungkinkah ini bodoh? Dewa Surgawi Cakrawala ketujuh benar-benar berani mengucapkan ocehan liar seperti itu. Tidak peduli apa, dia adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati juga. Mungkinkah dia tidak tahu perbedaan antara alam dewa surgawi dan alam dewa sejati? Orang yang belum mengetahui situasinya adalah dirimu sendiri. Ye Yuan menanggapi dengan mencibir. Advertisement. Tiba-tiba, gelombang yang lebih kuat bergema di dalam halaman, langsung mendorong kekuatan dunia Qin Guan kembali. Wark, Qin Guan terkejut dan langsung dikirim terbang oleh kekuatan yang luar biasa ini, memuntahkan seteguk besar darah. Di samping Ye Yuan, seorang pemuda dengan pakaian putih berkibar muncul karena tidak tahu kapan. Tatapan Qin Guan mengungkapkan ekspresi keheranan saat dia berteriak kaget, F4 Firmament True God. Pada saat ini, Ye Yuan juga menilai pria muda ini dengan bibir vermilion dan gigi putih di sampingnya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar cantik sampai para gadis pun cemburu. Ye Yuan tidak menyangka bahwa setelah Tonger dewasa, dia akan benar-benar tampil seperti ini. Mendeteksi tatapan Ye Yuan, Tonger tidak bisa menahan matanya saat dia berkata dengan sedih, apa yang harus dilihat? Ye Yuan terkekeh dan berkata, aku bahkan mengira kau akan menjadi kakek tua. Saya tidak menyangka Anda akan memiliki penampilan ini. Cek-cek, kelihatannya lumayan. Petik 2. Menghabiskan waktu lama dengan Tonger, meskipun dia tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean, penampilan kekanak-kanakan itu membuat orang tidak dapat menimbulkan kekaguman dan penghormatan sama sekali terhadapnya. Advertisement. Sekarang, tiba-tiba menjadi seorang pemuda, mentalitas Ye Yuan juga tidak bisa membungkus dirinya sendiri di sekitarnya. Ekspresi Tonger berkedip tanpa henti, dan dia berkata dengan suara dingin, di masa depan, kamu harus memanggilku Tuan Baitong. Kalau tidak, huff. Petik 2. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Baitong. Aku benar-benar tidak bisa terbiasa dengan itu dalam waktu sesingkat ini. Petik 2. Baitong memutar matanya lagi, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak bisa mengagumi orang ini. Namun, dia bisa pulih ke penampilannya saat ini juga berkat Ye Yuan. Lupakan, panggil saja aku saudara baik kalau begitu. Kali ini, semuanya berkat Anda. Pemulihannya jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Selain itu, terima kasih kepada Anda, ketika saya kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua lagi di masa depan, saya akan langsung pulih ke dunia saya saat ini dan tidak perlu menjadi penampilan seperti itu sebelumnya lagi. Baitong berkata dengan senang. Persiapan mentalnya yang paling awal pulih ke First Firmament True God. Bagaimanapun, pil obat ini terlalu sulit untuk disuling. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar memperbaiki tingkat Dewa Roh yang luas pada akhirnya, efek pemulihan secara alami jauh melebihi harapannya. Dewa Sejati Cakrawala keempat, Dewa Sejati tingkat menengah. Kekuatan itu adalah tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Dewa Sejati Cakrawala pertama. Lebih penting lagi, apa yang Ye Yuan sempurnakan adalah roh yang sangat besar dari pil pembersihan mimpi hujan. Itu memulihkan sebagian dari cacat dalam metode kultivasinya, membiarkan dia tidak perlu menjadi anak-anak tanpa kekuatan untuk mengikat ayam ketika dia kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua lagi. Tentang efek obat dari pil Cleansing Rain Dream Reverting, Ye Yuan juga cukup terkejut. Orang yang bisa membuat pil obat yang menentang surga, kekuatannya pasti mengesankan. Advertisement. Sepertinya harimau sedang berjongkok dan naga bersembunyi di dunia ini, orang seharusnya tidak meremehkan para pahlawan di bawah langit. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus memberi selamat kepada saudara Bai, tapi, mari kita urus sampah ini dulu. Di sampingnya, ekspresi Qin Guan menjadi kaku. Berlutut dengan keras, dia meratap, Ye yang mulia, yang rendah ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai dan menghina yang mulia. Saya mohon yang mulia untuk menganggap yang rendah ini menjadi kentut dan biarkan yang rendah ini pergi. Petik 2. Melihat Baitong dengan aura yang mengesankan, bagaimana mungkin Qin Guan masih memiliki keinginan untuk melawan sama sekali. Memiliki cakrawala pertama dewa yang benar berurusan dengan cakrawala keempat dewa yang benar. Tidak, kecuali kepalanya ditendang oleh keledai. Selain memohon belas kasihan, dia dengan serius tidak bisa memikirkan cara lain. Saat ini, di dalam hatinya, dia telah lama menyapa 18 generasi leluhur Jiang Hua. Benda sialan ini dengan jelas menggali lubang untuk dia lompat. Saat mengambil tindakan,
Jiang Hua tidak memberitahunya bahwa pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala keempat benar-benar mengikuti sisi Ye Yuan. Melepaskanmu. Jika saya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri, apakah Anda akan membiarkan saya pergi hari ini? Karena Anda memiliki pikiran untuk membunuh orang, Anda harus bersiap untuk dibunuh. Saudara Bai, lakukanlah, kata Ye Yuan dengan dingin. Menuju Qin Guan ini, Ye Yuan secara alami tidak bisa menimbulkan belas kasihan. Pihak lain jelas di sini untuk membunuh Ye Yuan, namun sebenarnya masih berharap Ye Yuan akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkannya pergi. Bai Tong mengangguk sedikit saat mendengar ini. Qin Guan tidak melihatnya melakukan tindakan yang rumit, dia hanya dengan ringan menunjukkan satu jari. Qin Guan hanya merasakan cahaya putih secara bertahap membesar di pupilnya. Setelah itu, tidak ada lagi setelah itu. Di depan Bai Tong, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan esensi surgawi. Melihat pemandangan ini, murid Ye Yuan juga mengerut saat dia berkata, "Saudara Bai terampil. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Brother Bai bukan hanya dewa alkimia bintang 7, seni bela dirimu juga sangat hebat." Petik 2. Bai Tong berkata dengan ekspresi bangga, "Kamu tidak berpikir hanya kamu yang tahu hukum spasial di dunia ini, kan?" Keduanya bertukar pandangan, keduanya tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? Qin Guan meninggal. Ini? Bagaimana ini mungkin? Mendengar berita kematian Qin Guan, Jiang Hua hampir saja melompat. Alam dewa sejati pergi untuk berurusan dengan alam dewa surgawi Cakrawala ketujuh dan benar-benar mati. Hal semacam ini tidak pernah terdengar. Orang rendahan ini tidak berani menipu Lord Stewart. Yang rendah ini diam-diam menunggu hasil di halaman belakang tetapi tidak melihat Tuan Qin Guan kembali untuk waktu yang lama. Mengumpulkan keberanian saya pergi ke lapangan depan dan menemukan bahwa Tuan Qin Guan telah lama meninggal. Petik 2. Ye Yuan bukanlah seseorang yang tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah. Pelayan itu hanyalah seorang pemuda realem Lord Realem, yang mematuhi perintah orang-orang. Dia secara alami tidak memiliki niat untuk memusnahkan untuk selamanya. Tapi lapangan depan memiliki formasi susunan yang mengisolasi. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di halaman belakang. Ketika dia pergi ke lapangan depan, lapangan itu sudah lama kosong. Ekspresi Jiang Hua berubah lagi dan lagi. Di matanya, meskipun kekuatan Ye Yuan lumayan, dia hanyalah seorang anak muda yang berasal dari kota kekaisaran pada akhirnya. Jadi latar belakang apa yang dia miliki? Untuk kota kekaisaran tingkat ini, dewa sejati sudah ada yang mereka kagumi. Tapi siapa yang tahu bahwa Qin Guan, pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati ini, akan mati di halaman rumahnya sendiri tanpa suara seperti itu. Seseorang harus tahu, membunuh pembangkit tenaga listrik Real God Realm dan mengalahkan pembangkit tenaga listrik Real God Realm adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Dengan kekuatan Qin Guan, kecuali itu adalah dewa sejati Cakrawala ketiga dan di atas pembangkit tenaga listrik, jika tidak mungkin membiarkannya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, itu adalah wilayah Qin Guan sendiri. Mungkinkah dewa sejati Cakrawala ketiga dan di atas pembangkit tenaga listrik benar-benar mengikuti sisi bocah itu? Bagaimana ini mungkin? Jiang Hua tidak begitu berani mempercayainya. Tepat pada saat ini, seorang pelayan masuk dan berkata kepada Jiang Hua dengan kepalan tangan, "Pelayan Jiang, pesta Ye Yuan sudah memasuki Alchemy Celestial Pavilion." Jiang Hua ditarik kembali ketika dia mendengar itu dan berkata, "Alchemy Celestial Pavilion. Untuk apa mereka pergi ke Alchemy Celestial Pavilion?" Benar, anak ini ingin menjadi terkenal dalam semalam melalui Alchemy Celestial Pavilion. Hehe, tidak heran dia mengucapkan ocehan liar, mengatakan untuk membuat kepala keluarga pergi mencarinya secara langsung. Ternyata yang dia pikirkan adalah metode ini. Hanya saja, dia terlalu naif. Pakar Alchemy Celestial Pavilion sama banyaknya dengan awan. Apakah dia, seorang bocah Celestial Deity Realm, benar-benar berpikir bahwa dia dapat membangkitkan gelombang? Petik 2. Bab 1924, Alkemis Surgawi Alkimia Perak. Senior, aku ingin menjadi alkemis surgawi alkimia dan memasuki arena pertempuran alkimia. Orang tua di depan Ye Yuan adalah penguji Alchemy Celestial Pavilion. Selama bertahun-tahun, Alchemy Celestial Pavilion memiliki reputasi yang gemilang. Alkemis langit alkimia, bahkan alkemis tembaga alkimia tingkat terendah, status mereka di luar juga jauh lebih tinggi daripada alkemis biasa. Ini karena alkemis yang keluar dari Alchemy Celestial Pavilion semuanya telah melalui pertarungan demi pertarungan. Mereka yang menyerang,
kekuatan mereka jauh melampaui alkemis biasa. Oleh karena itu, ingin menjadi alkemis surgawi alkimia secara alami membutuhkan pemeriksaan yang ketat. Bukannya kamu bisa memasuki Alchemy Battle Arena karena kamu bisa mengolah pil obat. Advertisement. Orang tua di depannya ini adalah penguji yang bertanggung jawab untuk memverifikasi pendirian alkemis. Orang tua itu memandang Ye Yuan dan melambaikan tangannya dan berkata, "Nak, tempat ini bukan tempat untuk bermain rumah, pergi." Dia melihat bahwa Ye Yuan terlalu muda dan merasa bahwa tidak mungkin untuk lulus ujian, dan dia secara alami merasa agak tidak sabar. Usia Ye Yuan memiliki kekuatan ketujuh cakrawala surgawi. Meskipun jarang, itu juga tidak akan membuat orang terlalu heran. Tapi ingin menjadi dewa alkimia bintang 5 di usianya, sangat jarang. Adapun apakah dia bisa lulus penilaian atau tidak, itu bahkan lebih tidak mungkin. Meskipun tes ini bukanlah sesuatu yang sangat mendalam, itu juga bukan yang bisa dilalui semua orang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Senior tidak akan menguji kekuatan saya." Orang tua itu berkata, "Orang tua ini telah bertanggung jawab atas Alchemy Celestial Pavilion selama bertahun-tahun dan sebelumnya tidak pernah melihat berapa banyak alkemis. Apakah Anda bisa lulus tes atau tidak, saya akan tahu sekilas." Petik 2. Orang tua ini adalah dewa alkimia bintang 5 yang berpengalaman, jadi kekuatan alkimia Dao-nya tidak lemah. Dengan popularitas Alchemy Celestial Pavilion, terlalu banyak alkemis yang ingin memasuki Alchemy Battle Arena. Alkemis yang dia lihat sebelumnya memang banyak. Advertisement. Akibatnya, dia sudah lama membentuk rangkaian pengalamannya sendiri. Ye Yuan juga tidak membantahnya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau begitu bisakah senior memberi kesempatan kepada junior, biarkan junior mengukur kekuatannya sendiri." Bocah, jangan buang waktu kita. Para alkemis yang pernah dilihat Penatua Ping lebih dari sekadar garam yang kamu makan. Dia sudah mengatakan bahwa Anda keluar dari permainan, jadi tidak ada kesempatan untuk Anda. Petik 2. Bocah, rambutmu bahkan belum tumbuh sepenuhnya. Tahukah Anda apa yang disebut perbaikan pil? Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak, penuh penghinaan terhadap Ye Yuan. Bahkan jika murid dari keluarga alkimia hebat ingin mencapai kekuatan untuk memasuki Alchemy Celestial Pavilion, mereka setidaknya harus berusia 3 hingga 5.000 tahun juga. Pada usia Ye Yuan, tidak mungkin memiliki kesempatan. Penatua Ping melihat bahwa sikap Ye Yuan tulus, tidak sombong seperti anggota keluarga aristokrat. Mengelus janggutnya, dia mengangguk dan berkata, "Lupakan, cobalah." Ye Yuan sangat gembira dan berkata dengan tangan terkatup, "Terima kasih banyak, Penatua Ping." Penatua Ping melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terburu-buru berterima kasih padaku dulu. Api surgawi ini sangat liar, jadi jangan bakar dirimu sendiri." Petik 2. Penilaiannya sangat sederhana, kendalikan apinya untuk menghaluskan pil. Seseorang seharusnya tidak melihat betapa sederhana, banyak dewa alkimia bintang 5 tidak bisa melakukannya dengan baik. Advertisement. Nyala api ini bukanlah nyala api surgawi biasa, tetapi api tanpa tuan. Itu sangat liar. Ingin mengendalikannya untuk memurnikan pil memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada kendali tembakan alkemis. Sekelompok api biru kehijauan bergetar tanpa henti di dalam tungku perapian. Sebentar lagi, lihat betapa malunya bocah ini. The Cludeart Heavenly Wolf Fire terkenal karena sulit untuk ditundukkan. Pada usianya, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan Cludeart Heavenly Wolf Fire yang tidak memiliki pemilik? Petik 2. Ini disebut melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Orang-orang yang menunggu ujian merasa Ye Yuan membuang-buang waktu, semuanya tampak sangat kesal. Ye Yuan perlahan-lahan datang ke depan Anglo dan dengan ringan menunjuk keluar. Setelah itu, gugusan api itu terbang menuju kuali obat dengan sangat patuh. Seluruh prosesnya alami dan mulus. Itu tidak berhenti sedikit pun. Penatua Ping yang awalnya bosan sampai mati tiba-tiba berdiri dari kursinya, melihat tindakan Ye Yuan dengan kaget. Di dalam aula, itu sangat sunyi, hanya melihat tindakan Ye Yuan melompat-lompat dengan tidak menentu. Setelah itu adalah penyempurnaan pil. Api serigala surgawi Cludeart itu sangat patuh di tangan Ye Yuan, dan itu benar-benar memancarkan suara serigala yang melolong. Di dalam kuali obat ada pil palsu, yang secara khusus digunakan dalam pemeriksaan alkemis. Bang, 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 di dalam kuali obat, 9 suara ledakan bergema berturut-turut. Awo, raungan serigala menyebar. Api serigala surgawi Cludeart kembali ke Anglo sekali lagi, dan sebenarnya agak berniat untuk tidak memberikan ekspresi penuh pada pandangannya.
Bang! Api serigala surgawi Cluedeart yang kembali ke Anglo benar-benar terbang sekali lagi di bawah situasi di mana tidak ada yang memanipulasinya. Tapi itu diblokir oleh kekuatan pembatas di sekitar Anglo. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tercengang dengan wajah tercengang. 9 ledakan, ini mungkin sudah memiliki kekuatan alkemis langit alkimia perak, kan? Juga, art pengontrol api itu benar-benar transenden. The Cluedeart Heavenly Warfire benar-benar ingin meledak dari batasan, itu berarti, mungkinkah itu ingin Ye Yuan menundukkannya? Penilaian Ye Yuan selesai dengan sangat cepat, hanya beberapa lusin napas dari awal hingga akhir. Tetapi dalam beberapa lusin napas ini, itu membuat orang melihat kekuatannya. Menempa pil palsu, jumlah suara ledakan yang dikeluarkan adalah kriteria penilaian. Selama bisa mengeluarkan suara ledakan, itu dianggap lulus ujian. Tapi suara ledakan hanya memiliki paling banyak 9, Ye Yuan benar-benar membuatnya terpancar sepenuhnya. Dalam keadaan normal, mampu mencapai 9 ledakan sudah memiliki tingkat alkemis surgawi alkimia perak. Hanya saja, orang yang datang untuk mengikuti penilaian langit alkimia jarang memiliki orang yang mampu melakukannya sejauh ini. Kecuali itu adalah kekuatan besar yang sudah terkenal sejak lama dan belum pernah berpartisipasi dalam penilaian surgawi alkimia sebelumnya. Akankah ada pertunjukan seperti itu? Tapi berapa umur Ye Yuan? Ketika orang-orang ini berusia 1000 tahun, mereka masih melatih keterampilan dasar dengan pahit di bawah cambuk tuan mereka. Dengan ini, itu benar-benar mengejutkan semua orang dengan keahliannya. Penatua Ping, saya sudah selesai dengan penilaiannya. Ye Yuan datang ke depan Penatua Ping dan berkata dengan dingin. Penatua Ping terkejut, baru kemudian, kembali ke akal sehatnya. Dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum pahit, orang tua ini meminta maaf padamu. Orang tua ini tidak menyangka bahwa akan ada saat di mana saya akan membuat kesalahan penilaian. Petik 2. Semua orang sangat terkejut, Penatua Ping benar-benar meminta maaf kepada anak ini. Penatua Ping adalah seorang alkemis surgawi alkimia emas, dia sebenarnya meminta maaf kepada seorang junior. Tapi memikirkannya, mereka juga merasa nyaman. Ye Yuan memiliki kekuatan seperti itu ketika dia masih sangat muda, jadi pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Penatua Ping terlalu serius. Aku ingin tahu apakah junior ini dianggap lulus penilaian. Petik 2. Tentu saja kamu lulus. Saat dia berbicara, Penatua Ping mengambil token berwarna perak, memberikannya kepada Ye Yuan, dan berkata, 9 ledakan, kekuatanmu sudah mencapai standar alkemis surgawi alkimia perak. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah alkemis surgawi alkimia perak. Petik 2. Ye Yuan menerima token itu, merasa agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar langsung maju ke alkemis surgawi alkimia perak. Dia mengetahui sebelumnya bahwa alkemis yang lulus penilaian langit alkimia hanyalah alkemis yang tidak bertingkat. Mereka harus melalui ratusan, bahkan ratusan pertempuran alkimia, sebelum mereka bisa maju ke alkemis surgawi alkimia tembaga. Demikian pula, bagi alkemis surgawi alkimia tembaga yang ingin naik ke tingkat perak, mereka juga harus mengalami banyak pertempuran alkimia. Proses ini cenderung berlangsung beberapa dekade, beberapa abad, bahkan beberapa ribu atau puluhan ribu tahun. Ye Yuan hanya membimbing sesuai dengan hukum di dalam kuali obat dan melakukan yang terbaik, tetapi tidak berpikir bahwa dia benar-benar langsung naik ke kelas perak. Bab 1925, Arena Perak. Ye Yuan menyimpan token itu dan berkata dengan kepalan tangan, terima kasih banyak, Tetua Ping. Penatua Ping tersenyum dan berkata, bagus, bagus. Memang, pahlawan berasal dari anak-anak. Dengan bakat Anda, kemungkinan dalam waktu kurang dari 10 tahun, Anda akan bisa mencapai alkemis surgawi alkimia emas. Wah, setelah memasuki alchemy Celestial Pavilion, Anda harus berkultivasi dengan baik. Petik 2. Penampilan Ye Yuan memberi Penatua Ping perasaan yang menakjubkan. Memiliki pencapaian alchemy Dao yang menantang surga di usia muda, dia pasti bisa memancarkan kemegahan di alchemy Celestial Pavilion. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Elder Ping yakinlah, saya akan melakukannya. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi. Advertisement. Peserta ujian itu memandang Ye Yuan dengan ekspresi iri di wajah mereka. Token perak ini, mereka harus memperjuangkannya selama ribuan, bahkan puluhan ribu tahun. Tapi dia, Ye Yuan, langsung mendapatkannya. Lanjut, Penatua Ping menarik pandangannya dan berkata dengan dingin. Sun Jing perlahan berjalan di depan Cluedeart Heavenly Warfire, saat ini diam-diam senang di hatinya.
Api serigala surgawi Kludear terpesona oleh bocah itu barusan, itu pasti akan jauh lebih mudah bagiku untuk menundukkannya. Heh, ini kesempatan bagiku. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih pada anak itu. Petik 2. Saat pembatasan dibuka, Sun Jin tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangan, mencoba untuk langsung menekan api serigala surgawi Kludear. Awo, seruan serigala datang, nyala api biru kehijauan itu langsung berubah menjadi serigala besar yang mengerikan, menerkam ke arah Sun Jing. Wark, advertisement. Sun Jing tampaknya telah diserang oleh kekuatan yang luar biasa, langsung meledakkannya. Dalam sekejap, tubuhnya hampir terbakar abis, tergeletak di tanah dan meratap tanpa henti. Swoosh! Serigala raksasa Pirus berubah menjadi bayangan, berlari menuju kedalaman aula. Arah itu tepatnya adalah arah yang dituju Ye Yuan. Tatapan Penatua Ping berubah tajam, sosoknya berubah menjadi kilatan petir, mengejar Kludeart Heavenly Warfire dalam sekejap mata. Brute jahat, kemana kamu lari? Api surgawi bersifat spiritual, jadi api serigala surgawi Kludeart ini jelas tidak mudah untuk ditundukkan. Melihat Penatua Ping menyusul, api serigala surgawi Kludeart benar-benar bergegas menuju Penatua Ping. Bang, bang, bang. Di dalam aula, satu orang dan satu api benar-benar pecah menjadi pertempuran hebat. Orang lain bertukar pandang, melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Ini, apa yang terjadi di sini? Meskipun Kludeart Heavenly Warfire sulit untuk dijinakkan, itu juga tidak akan begitu mengamuk. Petik 2. Advertisement. Itu, dia akan mengejar anak itu sekarang, kan? Apa yang dilakukan bocah itu, untuk benar-benar dapat membuat api serigala surgawi Kludeart begitu gila? Setelah pertempuran hebat, Penatua Ping akhirnya mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat dan menangkap api serigala surgawi Kludeart. Kecuali, Kludeart Heavenly Warfire yang ditangkap masih mengamuk tak tertandingi, tidak bisa dikendalikan sama sekali. Penatua Ping diam-diam tercengang dan berkata, seni pengendalian api anak ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Api serigala surgawi Kludeart ini sebenarnya ingin mengejarnya untuk dijinakkan. Benar-benar menakutkan. Petik 2. The Kludeart Heavenly Warfire adalah api surgawi peringkat 5 yang sangat sulit dijinakkan. Alam dewa surgawi biasa tidak bisa menundukkannya, apalagi berbicara tentang menjinakkannya. Justru karena itulah ia akan digunakan dalam standar evaluasi. Tapi Penatua Ping tidak menyangka bahwa Ye Yuan hanya menggunakan Kludeart Heavenly Warfire untuk mengambil bagian dalam penilaian satu kali dan benar-benar menundukkan Kludeart Heavenly Warfire. Selama Ye Yuan mau, dia bisa memilikinya kapan saja. Penatua Ping mengerti bahwa api serigala surgawi Kludeart ini sepertinya tidak akan ada yang mampu menjinakkannya lagi di masa depan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, para penjaga, bawa api serigala surgawi Kludeart. Penilaian hari ini berakhir di sini. Petik 2. Silver Alchemy Battle Arena, berteriak dan berteriak di dalam, sangat ramai. Tidak jauh dari sana, dua aura yang tak tertandingi terjalin bersama di atas panggung, berlomba-lomba satu sama lain, menolak untuk mengalah sedikit pun. Ayo, Mu Daocheng. Mu Daocheng itu perkasa, Di bawah panggung, suara sorak-sorai terdengar berisik seperti kuali yang mendidih. Di atas ring, Daois Parubaya di sisi kanan jelas lebih baik. Segera, momentumnya yang mengesankan menguasai pihak lain. Mengembun. Itu hanya untuk melihat Mu Daocheng berteriak, pil obat mengembun dan membentuk, menyelesaikan semua ini dalam satu pukulan. Alkemis lainnya tampak putus asa. Pil obatnya sudah menjadi pil yang tidak berguna. Mu Daocheng berkata dengan ekspresi puas, Huang Zhen, kamu masih 100 tahun terlalu dini untuk ingin menantangku. Hahaha. Huang Zhen memandang Mu Daocheng, menghela nafas, dan perlahan berjalan menuruni ring. Ye Yuan menyaksikan adegan ini dengan agak tertarik. Gaya pertarungan alkimia ini, dia sangat jarang melihatnya. Pertarungan alkimia paling menakutkan bagi orang-orang yang mengganggu. Tapi arena pertarungan alkimia semacam ini benar-benar format gaya terbuka. Tidak hanya suara sorak-sorai semua orang tidak diisolasi, tetapi bahkan penyempurnaan pil pihak lain juga tidak akan menggunakan formasi arai untuk mengisolasi pandangan. Dua orang yang saling berhadapan seperti pertarungan hidup dan mati antara dua ahli perkasa. Pemenangnya membentuk pil, yang kalah merusak pilnya. Tapi Ye Yuan juga melihat bahwa kekuatan kedua alkemis ini memang sangat tangguh. Dibandingkan dengan yang disebut Dewa Alkimia Bintang 5 di luar, kekuatan mereka jauh lebih kuat. Terutama Mu Daocheng, dia sudah mencapai alam awal tahap akhir, kekuatannya luar biasa.
Mendengar suara teriakan yang kuat itu, Mu Daocheng ini jelas memiliki popularitas yang sangat tinggi di area arena perak. Namun, Ye Yuan memikirkannya dan merasa bahwa gaya pertempuran alkimia semacam ini dapat mempercepat peningkatan kekuatan alkimia Dao bahkan lebih. Dua orang berhadapan dan memurnikan pil, aura bertemu satu sama lain secara tepat, orang bisa merasakan undulasi alkimia Dao pihak lain dengan jelas. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika salah satu gagal, itu juga memungkinkan untuk mempelajari banyak hal dari pihak lain. Selain itu, di bawah lingkungan yang rumit seperti ini, berhasil menyempurnakan pil obat memiliki manfaat luar biasa bagi alkemis itu sendiri juga. Tidak heran jika Dewa Alkimia yang memiliki identitas alkemis surgawi alkimia diterima dengan sangat baik dan dihormati di luar. Melihatnya sekarang, paviliun surgawi alkimia ini memang luar biasa. Cek-cek, kemenangan lagi dan ini akan menjadi waktu sukses ke-10 Mu Daocheng mempertahankan ring. Pada saat itu, dia akan bisa mendapatkan token emas dan dia akan menjadi alkemis surgawi alkimia emas. Petik 2. Benar-benar iri padanya. Aku mungkin tidak akan pernah bisa maju menjadi alkemis surgawi alkimia emas seumur hidup. Petik 2. Mu Daocheng sangat bangga dengan kesuksesannya. Dia berdiri di atas panggung dan berkata dengan keras, siapa lagi yang berani datang dan menantangku? WHO. Lain. Mu Daocheng saat ini seperti ayam jago bertarung, memaksakan momentum mencapai puncak. Tapi di bawah panggung, tidak ada yang berani naik ke atas panggung. Menurut aturan Alchemy Celestial Pavilion, selama seseorang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, mereka dapat menyelesaikan satu pertahanan arena. Menyelesaikan 10 pertahanan arena, seseorang akan bisa mendapatkan token level yang lebih tinggi. Dengan begitu, status sang alkemis akan mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Orang harus tahu, alkemis Alchemy Celestial Pavilion bukan hanya alkemis dari ibu kota kerajaan besar yang berkilau emas. Bahkan Dewa Alkimia dari Kaisar Langit Bodhimanda lainnya adalah alkemis Alchemy Celestial Pavilion. Di bawah akumulasi waktu, pengaruh Alchemy Celestial Pavilion sebenarnya sudah sangat dalam dan menjangkau jauh. Jika seseorang bisa mendapatkan token level yang lebih tinggi, ini akan menjadi peningkatan besar-besaran pada reputasi dan prestise sang alkemis. Ini secara alami membuat orang gila. Hanya saja di Alchemy Celestial Pavilion, ingin maju terlalu sulit. Dengan akumulasi waktu, setiap alkemis yang memasuki Alchemy Celestial Pavilion bukanlah orang biasa-biasa saja. Ingin memenangkan 10 pertandingan berturut-turut sangatlah sulit. Selain itu, seseorang bahkan membutuhkan 10 kemenangan berturut-turut sebelum mereka bisa maju. Dan justru karena inilah identitas seorang alkemis dari Alchemy Celestial Pavilion lebih berharga. Tiba-tiba, Ye Yuan melompat dengan ringan. Melangkah ke atas ring, dia melihat ke arah Mu Daocheng dan berkata dengan senyum tipis, biar saya coba. Bab 1926, melempar telur melawan batu. Tatapan semua orang terkonsentrasi pada sosok muda itu. Segera, mereka menunjukkan tatapan mengejek. Saat Mu Daocheng melihat Ye Yuan, dia tertawa keras dan berkata, haha, anak nakal, kamu sangat asing. Tempat ini adalah arena perak. Kamu tidak berjalan ke arena yang salah, kan? Petik 2. Meskipun jumlah alkemis langit alkimia perak banyak, mereka sering berkeliaran di arena perak. Semua orang sangat akrab satu sama lain. Ye Yuan tidak hanya terlihat asing, tapi dia juga terlalu muda. Reaksi pertama semua orang adalah dia pergi ke arena yang salah. Bagaimana bisa ada alkemis surgawi alkimia perak muda? Advertisement. Di satu sisi, hakim dengan tatapan dalam juga berbicara pada saat ini, anak muda, tempat ini adalah arena perak. Seseorang harus memiliki token perak sebelum mereka dapat naik. Petik 2. Jelas, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan adalah alkemis surgawi alkimia perak. Ye Yuan tersenyum dan perlahan-lahan mengeluarkan token perak yang diberikan Penatua Ping padanya. Dia melemparkannya ke hakim dan berkata, ini harusnya token perak, bukan? Senior, mohon verifikasi. Petik 2. Kebisingan dan suara yang ramai sebelumnya dan suara-suara yang mengejek tiba-tiba berhenti. Yang menggantikannya adalah keheningan. Seorang alkemis perak muda, mereka belum pernah melihat sebelumnya. Hakim menerima token itu dan menggunakan akal surgawi untuk memeriksanya. Benar saja, Ye Yuan adalah alkemis surgawi alkimia perak yang baru dipromosikan. Orang tua itu melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan heran, token perakmu baru dikeluarkan, tapi aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Mungkinkah
Alkemis surgawi alkimia perak muda seperti itu, jika dia dipromosikan sepenuhnya, mustahil dia belum pernah mendengar tentang dia sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan sangat mungkin secara langsung mendapatkan token perak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, junior baru saja lulus penilaian surgawi alkimia dan menjadi alkemis surgawi alkimia. Advertisement. Berbisik. Dipromosikan langsung menjadi alkemis surgawi alkimia perak. Bocah ini mencapai 9 ledakan. Petik 2. Tidak mungkin, kan? Terakhir kali 9 ledakan muncul, itu masih beberapa ratus tahun yang lalu, kan? Petik 2. Ya, tapi mereka yang mampu mencapai 9 ledakan biasanya adalah Dewa Alkimia Bintang 6 yang memasuki Paviliun Surgawi Alkimia untuk pertama kalinya. Dewa Alkimia Bintang 5, ini belum pernah terdengar. Petik 2. Langsung lulus penilaian Surgawi Alkimia dan mendapatkan token perak, ini adalah hal yang sangat jarang terlihat. Tatapan semua orang saat melihat Ye Yuan semuanya mengalami perubahan. Tanpa ragu, bintang baru akan perlahan muncul di Alchemy Celestial Pavilion. Sedikit kejutan juga melintas di mata hakim itu. Mengembalikan token itu kepada Ye Yuan, dia berkata, yang muda harus ditakuti. Anak-anak muda harus ditakuti. Petik 2. Ye Yuan berkata, sekarang, saya memiliki kualifikasi untuk menantangnya, kan? Saat dia mengatakan ini, Ye Yuan melihat ke arah muda Ocheng. Sang hakim tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, hehe, anak muda, kamu memiliki banyak potensi, tapi kamu terlalu meremehkan arena perak ini. Bertukar pukulan dengannya sekarang, itu tidak ada manfaatnya bagimu. Petik 2. Jangan, Tetua Sin. Saya akhirnya berhasil mendapatkan seseorang yang menyerahkan dirinya ke pintu. Diri Anda yang sudah tua, jangan merusak bisnis saya. Bocah ini bisa dengan baik memastikan bahwa saya mendapatkan token emas. Saat muda Ocheng mendengar kata-kata hakim, dia sangat marah. Melihat token perak Ye Yuan, di luar keterkejutannya, dia sangat gembira. Advertisement. Selama dia memenangkan satu pertandingan lagi, dia akan bisa mendapatkan token emas dan maju ke arena emas. Menjadi seorang alkemis surgawi alkimia emas, reputasinya akan meningkat pesat. Dia sudah mengharapkannya selama bertahun-tahun. Di arena perak, ingin berhasil menjaga ring 10 kali bukanlah hal yang mudah. Rookie pendatang baru seperti itu adalah pilihan optimalnya untuk kemenangan beruntun. Di arena perak, tempat semacam ini, selama Anda tidak dengan sengaja kalah dalam pertarungan alkimia, siapapun bisa menantang sesuka hati. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, jangan khawatir, anggap saja itu sebagai pelatihan. Mendengar Ye Yuan berkata begitu, muda Ocheng buru-buru ikut serta dan berkata, Penatua Sin, Anda tahu, dia menyetujuinya. Masalah ini diselesaikan seperti ini. Petik 2. Penatua Sin melirik Ye Yuan, menghela nafas, dan berkata, baiklah, kalian mulai kalau begitu. Saat muda Ocheng mendengar, dia sangat gembira dan berkata, haha, nak, saya sangat berterima kasih. Memenangkan pertandingan ini, saya akan menjadi alkemis surgawi alkimia emas. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu sopan. Tetapi jika Anda ingin menang melawan saya, kemungkinan tidak akan semudah itu. Petik 2. Muda Ocheng tertawa keras dan berkata, bocah, kamu pikir dengan segera mendapatkan token perak, kamu tak terkalahkan di bawah langit. Izinkan saya memberitahu Anda, setiap orang di sini secara praktis dapat mencapai 9 ledakan. Alkimiawan langit alkimia jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Kamu, masih jauh dari dekat. Petik 2. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, begitukah? Mulailah. Petik 2. Penatua Sin berkata dengan dingin, pil obat yang kalian berdua harus saring adalah pil hujan musiman. Di bawah panggung, semua orang sangat iri. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa pertempuran terakhir muda Ocheng benar-benar menjadi pemarah. Dengan cara ini, muda Ocheng mendapatkan token emas semudah meniup debu. Pertempuran ini sama sekali tidak memiliki ketegangan sama sekali. Alkemis yang baru saja memasuki arena perak, kekuatan mereka sebenarnya sangat lemah. Hanya setelah mengalami satu kekalahan demi kekalahan barulah mereka menjadi kuat. Ye Yuan baru saja tiba. Jadi tidak ada yang akan berpikir bahwa dia bisa menjadi tandingan pembangkit tenaga listrik veteran, muda Ocheng. Orang harus tahu, muda Ocheng sudah memiliki tingkat alkemis surgawi alkimia emas. Dengan pertarungan alkimia dimulai, angin dan awan bermunculan. Momentum mengesankan muda Ocheng naik ke langit, menghancurkan ke arah Ye Yuan dengan hiruk pikuk. Di atas panggung,
Itu penuh dengan kekuatan jiwanya, tampak mengamuk tak tertandingi. Bang! Pada saat pertama, kekuatan jiwa kedua orang itu bertabrakan dengan sengit. Kecuali, dibandingkan dengan momentum keterlaluan Mu Daocheng, Ye Yuan tampak terlalu lemah. Hehe, nak, ini akan memberimu pelajaran. Aku akan memberitahumu bahwa arena perak tidak mudah dimasuki. Mu Daocheng tertawa keras dan segera mengendalikan kekuatan jiwanya untuk menyerang. Pertarungan alkimia semacam ini dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar cenderung menentukan pemenang di ronde pertama. Semua orang mengira Ye Yuan pasti kalah. Tiba-tiba, serangan teredam datang, Mu Daocheng langsung memuntahkan seteguk darah. Di dalam kuali obat di depannya, ledakan teredam juga dipancarkan. Aroma terbakar menyebar ke seluruh ring. Jelas, tungku pil obatnya sudah tidak valid. Murid Penatua Sin mengerut, tatapannya menunjukkan ekspresi heran. Ini, apa yang terjadi? Mu Daocheng, tersesat. Tidak mungkin, kan? Ilmu hitam apa yang dilakukan bocah nakal ini? Mu Daocheng jelas mengambil keuntungan absolut. Mengapa dia dikalahkan dalam satu pertukaran? Petik 2. Di bawah panggung, suara-suara cemas dan ragu datang satu demi satu. Hasilnya tidak melebihi ekspektasi seseorang, pemenang ditentukan dalam satu pertukaran. Hanya saja pemenangnya bukanlah Mu Daocheng, tapi Ye Yuan. Di atas panggung, Ye Yuan meluangkan waktu untuk memperbaiki pilnya, seolah-olah dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang apa yang terjadi barusan. Mu Daocheng melihat ke arah Ye Yuan, tidak percaya di wajahnya saat dia bergumam, aku benar-benar kalah. Beberapa napas yang lalu, dia masih bersemangat dengan antusiasme yang tak terbatas, berpikir bahwa dia pasti berhasil mendapatkan token emas itu. Siapa yang tahu bahwa dia dikalahkan dalam satu pertukaran? Dia sama seperti yang lainnya, berpikir bahwa dia pasti menang. Tetapi ketika kekuatan jiwanya menyentuh Ye Yuan, dia menemukan bahwa kekuatan jiwa Ye Yuan seperti gunung raksasa, sedangkan dia seperti telur ayam. Telur bertabrakan dengan cepat di atas gunung raksasa, hasilnya tidak perlu dikatakan lagi. Melempar telur ke batu sama saja dengan membicarakan hal ini, bukan? Bab 1927, Kemenangan Lurus yang Hebat. Mu Daocheng, apa yang sedang terjadi? Yang jelas-jelas mengambil kendali mutlak, mengapa kamu malah dikalahkan? Petik 2. Semua orang memandang Mu Daocheng dengan wajah bingung. Mu Daocheng memasang wajah pahit saat berkata, meremehkan dia terlalu banyak. Kekuatan jiwa anak ini sangat kompak. Saya menyerangnya dengan kekuatan jiwa, dan kemudian saya merasa seolah-olah saya sedang menabrak pelat baja, melukai diri saya sendiri sekaligus. Salah hitung. Jika saya sudah lama tahu, saya akan berkompetisi dalam penyempurnaan pil dengannya dengan jujur. Dengan begitu, dia jelas bukan tandinganku. Petik 2. Semua orang menyadari. Seseorang berkata, sepertinya anak ini benar-benar mengembangkan seni jiwa dewa yang sangat hebat, latar belakangnya pasti luar biasa. Sepertinya saat bertemu dengannya di masa depan, kita harus lebih berhati-hati. Petik 2. Mereka tidak meragukan kata-kata Mu Daocheng, kekuatan jiwa yang kuat tidak berarti penyempurnaan pil pasti kuat. Usia Ye Yuan, penyempurnaan pilnya jelas bukan tandingan mereka. Advertisement. Selama mereka menghindari ujung yang tajam, menang pasti tidak sulit. Mengembun. Kira-kira 1 jam kemudian, Ye Yuan menangis dingin, berhasil membentuk pil. Pil hujan musiman ini hanyalah pil obat tingkat 5. Itu terlalu mudah untuk Ye Yuan saat ini, tidak perlu banyak waktu sama sekali. Penatua Sin memandang Ye Yuan dengan tatapan panas saat dia berkata, Ye Yuan, buka tungku segera. Ye Yuan mengangguk dan langsung membuka tungku untuk mengambil pilnya. Saat kuali obat dibuka, aroma obat menyerang lubang hidung, langsung memenuhi seluruh ruang. Baunya sangat enak. Mengapa pil hujan musiman begitu harum? Hanya berapa kelas pil hujan musiman ini? Mengapa baunya begitu harum? Petik 2. Advertisement. Aroma obat membuat orang mabuk, membuat orang tercengang. Semua orang menebak tingkat pil obat ini satu demi satu. Ye Yuan bergerak seperti kilat, langsung menyegel pil obat ke dalam botol kecil. Elder Sin menerima botol kecil itu, tangannya sedikit gemetar. Dia sudah lama mengetahui bahwa pil obat Ye Yuan sepertinya tidak biasa. Itulah mengapa dia sangat ingin mengetahui tingkat dari pil obat tersebut. Dengan gumpalan perasaan surgawi yang tenggelam di dalam, kedua mata Penatua Sin segera menjadi piring lebar, mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yuan dengan kaget. Tatapan semua orang tertuju pada Penatua Sin. Melihat reaksinya begitu besar, mereka menebak satu persatu.
Tapi mereka jelas ada di dalam hati mereka, tingkat dari pil obat ini kemungkinan besar setidaknya tingkat dewa. Tetua Xin, hanya apa, kelas pil obat ini? Mu Daocheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu naif. Bisakah pil penyulingan dengan benar mengalahkan Ye Yuan? Melihat reaksi Penatua Xin, dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Kecuali, bahkan jika dia mati, dia harus mengerti bagaimana dia mati. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat lawannya. Advertisement. Baru saat itulah Penatua Xin tiba-tiba terbangun dan berkata, Ye Yuan, pil hujan musiman yang berjiwa besar, menang. Berbisik. Di bawah panggung meledak menjadi keributan, suara-suara heran yang terdengar seperti guntur. Pil Divine Roh yang besar. Ini tidak mungkin. Petik 2. Elder Xin, apakah kamu salah? Bagaimana mungkin Dewa Alkimia Bintang 5 memurnikan pil Dewa Roh yang sangat besar? Petik 2. Pil Divine Roh besar, mungkin hanya pembangkit tenaga listrik di tingkat surgawi alkimia yang bisa memperbaikinya, kan? Reaksi pertama semua orang adalah ketidakpercayaan. Tetapi mereka yakin di dalam hati mereka bahwa Penatua Xin pasti tidak akan mengoceh tentang omong kosong. Hal semacam ini tidak bisa dijadikan bahan lelucon. Kurang ajar. Mungkinkah orang tua ini akan membuat lelucon seperti ini dengan kalian semua, anak-anak muda ini? Benar saja, Penatua Xin sangat marah. Sangat cepat, orang-orang itu diam dengan bijaksana. Penatua Xin melambaikan tangannya dan berkata dengan suara serius, sekarang, Ye Yuan menjadi penguasa arena. Mereka yang ingin menantangnya dan naik ke panggung. Petik 2. Pada saat ini, mata Penatua Xin saat melihat Ye Yuan lagi sudah menjadi berbeda. Sebelumnya ketika dia melihat token perak, dia menyetujui Ye Yuan, memiliki harapan, memberikan bimbingan kepada seorang junior. Tapi sekarang, matanya penuh keheranan. Bagi alkemis surgawi alkimia, pil hujan musiman tidak dianggap sebagai pil obat yang sangat sulit untuk disempurnakan. Tapi pil Divine Roh yang sangat besar bukanlah yang bisa disempurnakan oleh orang biasa. Semua orang bertukar pandang, tapi tidak ada yang naik ke atas ring. Dampak yang ditimbulkan oleh semua yang terjadi sebelumnya kepada mereka sangat serius. Lupakan arena perak, bahkan arena emas, tidak ada yang pernah memurnikan pil Dewa Roh besar sebelumnya sama sekali. Hari ini, itu benar-benar muncul. Tiba-tiba, sesosok tubuh melayang, menangkupkan tinjunya pada Ye Yuan, dan berkata, saya Feng Jingyun. Saudara Ye, tolong beri petunjuk. Petik 2. Orang ini mengenakan hiasan kepala sutra di kepalanya. Sikapnya sangat tulus. Ini Feng Qingyun. Dia orang nomor 1 di kelas perak. Dia benar-benar pergi untuk menantang Ye Yuan. Petik 2. Sejak Feng Qingyun meraih perak, dia belum merasakan kekalahan dan telah berhasil mempertahankan arena 9 kali berturut-turut. Ada pertunjukan untuk ditonton sekarang. Apakah bocah ini beruntung atau kuat? Feng Qingyun pasti bisa menyelidikinya. Petik 2. Saat Feng Qingyun naik ke atas panggung, itu segera menyebabkan kegemparan. Dia adalah perak nomor 1 yang diakui publik, kekuatannya berada di atas Mu Daocheng. Tidak ada yang bisa mengira bahwa dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk menantang Ye Yuan. Tapi justru pertempuran ini justru menarik lebih banyak perhatian. Ye Yuan memandang Feng Qingyun dan berkata sambil menangkupkan tinju, tolong beri petunjuk. Dengan pelajaran yang diambil dari kegagalan Mu Daocheng, Feng Qingyun jauh lebih berhati-hati. Dia menghindari ujung tajam Ye Yuan dan dengan hati-hati memperbaiki pil obatnya. Dan Ye Yuan juga sepertinya tidak berniat menyerangnya. Namun di dalam ring, jarak kedua orang itu sangat dekat. Aura kedua orang itu juga berpotongan tanpa bisa dihindari. Tapi persimpangan pendek itu membuat Feng Qingyun merasakan kekuatan menghadapi laut. Terlalu kuat. Penyempurnaan pil kali ini adalah penyempurnaan Feng Qingyun yang paling sulit dalam sejarah. Tapi puncak gunung es yang ditampilkan Ye Yuan membuatnya mendapatkan keuntungan tanpa akhir. Finishingnya, Feng Qingyun dikalahkan tanpa kejutan apapun. Sementara Ye Yuan menyempurnakan pil surgawi roh yang sangat besar sekali lagi. Kali ini, tidak ada lagi yang meragukan kekuatan Ye Yuan. Bahkan jika seseorang makan kotoran anjing, itu juga tidak mungkin untuk memurnikan pil Dewa Roh yang sangat besar 2 kali berturut-turut. Terima kasih banyak, Guru Ye, atas bimbingan Anda. Feng ini sangat berterima kasih. Feng Qingyun datang ke depan Ye Yuan dan membungkuk hormat. Bahkan masa jabatannya pun mengalami perubahan besar-besaran. Saudara Ye menjadi guru. Di paviliun surgawi alkimia ini,
mereka yang mampu menyandang gelar master tidak banyak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, fondasi saudara Feng kokoh. Prestasi masa depan Anda tidak terbatas. Memberikan petunjuk, saya tidak layak mendapat pujian seperti itu. Petik 2. Ye Yuan juga mengungkapkan pikirannya, kekuatan Feng Qingyun ini tidak lebih kuat dari Muda Ocheng. Namun fondasinya jauh lebih kokoh dibandingkan dengan Muda Ocheng. Dalam hal potensi, dia pasti akan berjalan lebih jauh dari Muda Ocheng. Feng Qingyun secara alami berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berani dan segera pergi begitu saja. Pertarungan alkimia dengan Ye Yuan ini membuatnya mendapat banyak manfaat, dan dia terburu-buru pergi ke pengasingan tertutup. Selanjutnya, pertarungan alkimia tidak memiliki banyak ketegangan lagi. Semua orang mengerti bahwa kekuatan Ye Yuan sama sekali tidak pada tingkat perak. Tempat ini bukanlah panggungnya, tapi justru karena inilah beberapa individu yang berani masih berharap bisa bertukar pukulan dengan Ye Yuan. Ini adalah pengalaman langka. Sama seperti ini, Ye Yuan menyapu sepanjang jalan, menang berturut-turut dengan hiruk-pikuk. Selama itu pertempuran Ye Yuan, itu akan berkembang sangat cepat. Kecepatan penyempurnaan pilnya sangat aneh, tetapi kualitas pil yang terbentuk sangat tinggi. Hanya menggunakan waktu setengah bulan, dia memperoleh 100 kemenangan langsung dan memperoleh token emas. Kenaikan dominan Ye Yuan juga menarik perhatian Alchemy Celestial Pavilion.